Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Agi dari Saputri dari kelas Aplikam Statistik 2. Di sini aku akan merangkum beberapa materi yang telah diberikan di kelas Aplikam Statistik ini. Untuk yang pertama yaitu pada pertemuan pertama. Nah, di pertemuan ini kita disuruh untuk menginstal aplikasi SPSS untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, kita juga disuruh untuk membuat web, di mana web ini akan menjadi arsip untuk kita untuk tugas-tugas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, nanti tugas yang kita buat dimasukkan ke web ini. Oke, kita masuk ke tugas aplikam statistik yang pertama. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menginput data dan menyimpan data. Nah, dapat dilihat nih untuk modul pemasukan data. Di sini dijelaskan mengenai cara-cara untuk memasukkan data. Nah, di sini dijelaskan beberapa yang ada di SPSS seperti data view, variable view, kemudian tipe data, kemudian cara-cara untuk memasukkan data pun di sini kita diajarkan. Nah, dapat dilihat ya teman-teman. Nah, ini adalah latihannya. Ini menjadi tugas satu yang kita kerjakan. Nah, ini adalah webnya, bisa dilihat. Kita tinggal klik pada link ini, link YouTube. Link ini berisi mengenai penjelasan tugas yang telah kita buat. Pertemuan kedua ini dilakukan pada bulan April 2022. Di sini untuk bulan April sendiri ada 4 tugas, yaitu yang pertama di pertemuan yang kedua ada pengelolaan data. Nah, ini adalah webnya dan ini adalah link untuk penjelasan mengenai tugas-tugas yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah link untuk penjelasannya. Dan ini adalah modulnya, teman-teman. Di modul ini kita dijelaskan mengenai pengelolaan data dengan SPSS dan penyajian datanya. Nah, dapat dilihat nih, ada beberapa penjelasan mengenai pengelolaan data pada aplikasi SPSS. Di sini juga dijelaskan mengenai cara-cara kita untuk mengolahnya, seperti menggunakan analyze apa, kemudian untuk cara menyajikannya ada diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran dan sebagainya. Jika sudah, kita masuk ke tugasnya nih teman-teman. Nah, ini adalah tugasnya. Di sini kita disuruh untuk mencari data sendiri. Nah, ini adalah pembahasan tugasnya, tinggal kita klik aja. Nah, untuk web ini berfungsi untuk rekapan kita, untuk di masa mendatang kita ingin melihat, oh iya, kita pernah mengerjakan ini loh, kita pernah mengerjakan ini loh. Nah, kita bisa melihat ulang nih teman-teman. Nah, oke, kemudian kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini juga dilakukan pada April 2022. Pertemuan ketiga ini kita masih membahas mengenai pengelolaan dan penyajian data. Di sini kita diberikan seperti tugas, dan tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, itu data yang diberikan oleh Pak Lutfi untuk kita kelola. Dan ini adalah web yang berisi mengenai penjelasannya. Nah, kita tinggal klik di sini teman-teman. Udah dituliskan link video ada di sini.
Nah, ini merupakan video penjelasan mengenai tugas yang ketiga, yaitu pengelolaan dan penyajian data. Nah, dapat dilihat ya teman-teman. Oke, kita next ke pertemuan yang keempat. Di pertemuan keempat ini kita diberikan penjelasan mengenai modul 3, yaitu ujian parametrik dengan SPSS. Nah, di sini nih ada dijelaskan mengenai statistika parametrik. Nah, untuk statistika parametrik sendiri yaitu suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitiannya ya teman-teman. Nah, ini dapat dilihat bahwa beberapa penjelasan mengenai ujian parametrik ini. Nah, di sini ada pengertian hipotesis. Nah, ini ada langkah-langkah pengujiannya. Bisa dilihat. Kemudian di sini ada skala pengukurannya dan macam-macam ujinya. Nah, di sini ada uji rata atau uji Mean. Dan ini adalah contohnya. Nah, ini adalah latihannya untuk uji Mean. Nah, ini adalah kita ke webnya untuk pertemuan keempat. Oke. Nah, ini dia. Di sini adalah ujian parametrik pada SPSS ya teman-teman untuk pertemuan yang keempat. Oke, kita tinggal klik. Dan ini adalah video penjelasan mengenai tugas ini, yaitu ujian parametrik pada SPSS. Yang pertama itu ada ujian rata atau Mean. Dan di video ini adalah ada penjelasan mengenai cara pemasukan datanya, cara pengelolaannya, dan outputnya. Oke, kita ke pertemuan yang kelima nih. Ada mengenai lanjutan dari uji parametrik. Nah, ada uji beda rata atau uji beda Mean nih. Sama untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu nih, ada uji beda dua rata. Di sini dijelaskan mengenai cara-caranya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini udah jelasin semuanya. Ini adalah uji beda rata. Nah, oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-6 dan 7, yaitu uji beda rata dan uji beda luar rata. Nah, ini untuk link pertemuan 6 yaitu uji beda rata, dan ini adalah link untuk uji beda dua rata. Oke, ini adalah uji beda ratanya ya teman-teman. Tadi yang uji ratanya kita sudah ada di modul ketiga. Nah, ini adalah uji dua ratanya. Oke, kita masuk ke modul yang keempat atau pertemuan selanjutnya, yaitu uji beda rata. Kita bisa lihat ini diberikan pada bulan Mei ini teman-teman.
Sebelumnya kita juga diberikan UTS nih teman-teman. Untuk UTS ini adalah video pembahasan mengenai UTS-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah link jawaban UTS-nya ya teman-teman. Tinggal kita klik saja. Nah, di sini ya teman-teman videonya. Tinggal kita klik dan akan muncul tampilan video mengenai pembahasan dari soal ujian UTS ini. Oke, kita langsung aja ke ujian non parametrik atau modul keempat nih. Nah, ini adalah modul keempat ya teman-teman. Nah, di modul keempat ini adalah uji non parametrik teman-teman. Bisa dilihat ini adalah uji untuk satu sampelnya. Di sini dijelaskan mengenai dari pemasukannya, pengelolaan dan outputnya. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai analisisnya. Dan yang kemudian ada uji data dua sampel yang berhubungan atau dependent. Nah, di sini selanjutnya ada uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Oke, yang selanjutnya ada uji data dua sampel tidak berhubungan independen. Kemudian ada ujian data 3 atau lebih sampel yang berhubungan atau independen. Dan ada yang terakhir yaitu latihan nih teman-teman. Latihannya kita ada 3 soal. Nah, yang kita bahas pada web ini. Nah, di sini sudah ada tertera, yaitu link pertama ada yang uji yang pertama ada untuk satu sampel, yang kedua ada 2 data berhubungan, uji data, dan selanjutnya ini sampai ke 7, soal yang ke-7 ya teman-teman. Nah, ini dapat dilihat, tinggal kalian klik-klik saja dan akan muncul mengenai pembahasannya. Oke, kita masuk ke bulan Juni nih. Ada 3 pertemuan pada bulan Juni. Oke, kita tinggal Nah, di sini ada analisis regresi nih teman-teman. Nah, di sini ada uji regresi nih. Ada soal 1 dan ada soal 2. Di sini kita membahas 2 soal. Oke, kita masuk ke modul untuk analisis regresi ini ya, teman-teman. Nah, nih modul kelima mengenai regresi sederhana. Nah, di sini dapat dilihat bahwa analisis regresi ini bertujuan untuk peramalan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel depend atau ketergantungan dan variabel independen atau bebas ya, teman-teman. Ya, di sini ada contoh dapat dilihat mengenai cara dan pengelolaan serta outputnya. Nah, di sini juga ada rumusnya teman-teman untuk menghitung. Nah, ini adalah latihan ke-6-nya ya. Kita lihat. Di sini ada 2 soal, tinggal kalian klik saja dan akan muncul mengenai video pembahasannya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Yaitu analisis regresi berganda. Di sini juga ada 2
ada 3 soal, yaitu pembahasan contoh soal dan soal-soal yang diberikan. Kalian tinggal klik saja. Klik yang pertama ada contoh pembahasan contoh soal, yang kedua ada soal yang diberikan, dan yang ketiga ada 2 soal yang diberikan juga. Kalian tinggal klik dan akan muncul mengenai video pembahasannya. Oke, kita ke modulnya ya teman-teman. Untuk regresi berganda. Nah, ini adalah modul ke-6, yaitu modul regresi berganda. Nah, persamaan regresi adalah persamaan suatu matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubahan tak bebas dan nilai-nilai satu atau lebih perubahan bebas. Nah, di sini ada contohnya. Untuk regresi ini biasanya menggunakan analyze regression dan kemudian kita klik ke linear ya teman-teman. Nah, di sini udah ditampilkan mengenai cara-caranya. Nah, ini juga ditampilkan mengenai hasilnya ya teman-teman. Ada tabelnya. Dan ini adalah latihan ke-8. Di sini ada 2 soal ya teman-teman. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya nih. Ada regresi berganda ke yang kedua. Nah, ini ada 2 soal ya teman-teman. Pada tanggal Juni 26, 2022. Nah, ini adalah soalnya teman-teman, ada 2 soal di sini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya. Pada bulan Juli. Di bulan Juli ini kita ada 3, yaitu ada skala Likert. Yang pertama pada Juli tanggal 4. Di sini ada 2 penjelasan mengenai skala Likert nih. Yang pertama ada mengenai media sosial dan yang kedua ada My Pertamina nih teman-teman. Kalian tinggal klik saja dan akan muncul mengenai video pembahasannya nih. Nah, kita masuk ke modulnya saja langsung. Ini adalah modul skala Likert. Nah, di sini diberi penjelasan bahwa skala Likert atau Likert scale dan merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, skala Likert ini responden disuruh untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu nih teman-teman. Baru kita nanti akan mengolah hasilnya. Nah, di sini kita diberikan mengenai contoh-contohnya nih. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Nah, ini adalah latihannya. Kita disuruh untuk membuat kuesioner yang nanti diisi oleh teman-teman kita. Teman-teman kita sekelas. Nah, kita membuat video mengenai pembahasannya dan hasilnya. Kalian tinggal klik pada kedua link ini, maka nanti akan muncul video penjelasan mengenai skala Likert pada media sosial dan My Pertamina ini. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kita juga mendapatkan 2 soal nih. Soal 1 dan soal yang kedua. Kalian tinggal klik saja. Aku akan lihatkan mengenai soalnya nih. Di sini terdapat penjelasan dan contoh soal yang tadi dibahas pada web yang tadi ya teman-teman, ada 2 soal itu. Nah, di modul ke-7 ini kita membahas mengenai validitas dan reliabilitas nih. Nah, bisa dilihat ini kita juga diberikan mengenai contoh dan cara penyelesaiannya nih. Untuk mengenai validitas ini
kita menggunakan knowledge correlation nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, untuk yang reliabilitas kita menggunakan analyze scale nih teman-teman. Kemudian klik yang reliability analyze. Oke, ini adalah penjelasan dan ini adalah latihan soalnya yang tadi 2 itu ya teman-teman. Ini untuk soal yang pertama. Dan ini adalah soal yang kedua. Dan ini adalah penjelasannya teman. Kalian tinggal klik saja pada soal 1 untuk pembahasan soal yang pertama tadi. Dan soal yang kedua untuk pembahasan soal yang kedua tadi ya teman-teman. Oke. Kita ke yang terakhir nih. Pada tanggal 30 Juli 2022 saya mengerjakan ujian akhir semester. Untuk di ujian ini kita diberikan dua soal dan 1 soal untuk mereview mengenai materi dari awal pembelajaran sampai dengan akhir UAS ini teman-teman. Nah, ini ada 2 soal ya. Untuk soal yang pertama nih, ini tuh kita disuruh menghitung AV dan AFPI. Karena untuk penyelesaian pada soal ini saya hanya mengerti mengenai Excel, jadi pada soal ini kita mengerjakannya menggunakan Excel ya teman-teman. Nah, bisa dilihat nih pembahasannya dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini untuk soal yang kedua. Oke, ini juga sama, kita menggunakan Excel nih teman-teman untuk membahas pembahasannya nih. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama ada menghitung mengenai kriteria Laplace, maksimin, maksimum, dan lain-lainnya nih teman-teman. Bisa dilihat ya pembahasannya sebagai berikut. Ini menggunakan Excel ya teman-teman, bukan aplikasi SPSS, karena untuk yang aplikasi SPSS untuk saya sendiri kurang paham mengenai cara pengerjaannya, jadi kita menggunakan Excel ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan mengenai rangkuman dari materi pertama sampai dengan materi UAS kemarin nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya dari awal sampai dengan akhir. Aku Anggita Disa Putri, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.